Dalam proses budgeting, satu langkah yang paling penting adalah pembagian kategori pengeluaranmu menjadi dua bagian, yaitu kebutuhan dan keinginan. Yang menjadi tantangan terbesar adalah kebutuhan dan keinginan setiap orang pasti berbeda-beda. Kalau hidup kita sudah ketergantungan dengan sesuatu, kita jadi gampang salah mengelompokkan keinginan sebagai kebutuhan. Video ini membahas gimana cara membuat budget dengan memisahkan pengeluaran kebutuhan dan keinginan. Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Erik Marlisa, host The Financial Life. Budget adalah rencana pengeluaran dalam suatu jangka waktu tertentu. Budget harus dibuat berdasarkan income kamu dan harus dipastikan juga pengeluarannya lebih kecil daripada penghasilannya. Banyak yang memasukkan goal seperti membayar utang dan menabung dana pensiun dalam budget mereka. Kamu bisa membuat budget dengan menulis di buku atau di spreadsheet maupun di aplikasi budgeting. Saat mengisi tabel budgeting, kamu mengategorikan pengeluaranmu sebagai keinginan maupun kebutuhan. Dengan begitu, pengeluaranmu menjadi terpisah berdasarkan apa yang penting untuk kesejahteraan dan bertahan hidup. Dan yang satu lagi, apa yang kamu mau punya tapi nggak penting-penting amat. Kamu juga bisa menyebut kebutuhan sebagai pengeluaran tetap maupun pengeluaran wajib, sedangkan keinginan sebagai pengeluaran tambahan ataupun pengeluaran tak tetap. Kebutuhan biasanya adalah biaya hidup utama, hal yang penting untuk kesehatan maupun yang menjadi kebutuhan pekerjaanmu. Contohnya pengeluaran sewa, KPR, listrik, air, telepon, obat-obatan, dan vitamin, makanan, serta transportasi. Sedangkan keinginan adalah apa yang kamu beli karena pilihanmu sendiri, bukan karena kamu nggak bisa hidup tanpanya. Contohnya, pengeluaran hiburan, makan di restoran, aksesoris mobil, motor, jalan-jalan, elektronik, baju sepatu baru, membership dan langganan bulanan seperti gym, Netflix, dan streaming lainnya. Keinginan nggak selalu buruk, keinginan itu menyenangkan dan terkadang bisa membantumu meraih goals seperti keep kontak dengan kerabat, have fun, dan tetap sehat. Tapi keinginan bukanlah suatu keharusan untuk bertahan hidup maupun sejahtera. Garis pembatas antara keinginan dan kebutuhan itu kadang-kadang abu-abu, jadinya susah memisahkan berbagai macam pengeluaran. Masuk kategori yang mana? Ada beberapa alasan kenapa bisa begitu. Apakah suatu pengeluaran merupakan kebutuhan atau keinginan sering tergantung di mana dan kenapa kamu menggunakannya. Internet di rumah mungkin menjadi kebutuhan bagimu kalau kamu work from home. Tapi kalau kamu hanya pakai internet di rumah untuk hiburan seperti browsing sosmed maupun main game online, itu mah sebenarnya keinginan. Sebagian pengeluaran mungkin dikategorikan sebagai kebutuhan, sedangkan yang lainnya sebagai keinginan. Belanja bulanan adalah pengeluaran kebutuhan karena kamu butuh makan. Tapi kalau persamaan dengan beras, sayuran, buah, dan protein, kamu juga beli keripik, ciki, biskuit, teh botol, dan soda. Berarti ada sebagian keinginan dalam belanja bulananmu itu. Di waktu yang berbeda, ada pengeluaran yang masuk kategori kebutuhan. Tapi pilihan spesifiknya yang kamu ambil membuat pengeluaran itu pindah kategori menjadi keinginan. Contohnya smartphone sudah menjadi kebutuhan agar kamu bisa berkomunikasi dengan keluarga, rekan kerja, pesan GoFood, dan shopping di Tokopedia. Semua itu bisa terpenuhi dengan smartphone harga 1 jutaan. Tapi kalau kamu memilih belanja belasan juta dengan beli iPhone, selisih harganya berubah menjadi keinginan. Mengambil suatu pilihan yang adalah keinginan daripada kebutuhan gak selalu jadi keputusan yang salah. Contohnya membeli makanan organik karena kamu memilih makanan yang lebih sehat dan alami. Tapi begitulah hidup, penuh dengan pilihan. Proses budgeting untuk pengeluaran rumah tangga akan lebih efektif kalau kamu mengerti mana pengeluaran yang ada pilihannya dan mana yang bukan. Kalau budgetmu ketat, kamu bisa berhenti menyisihkan uang untuk tabungan maupun untuk tujuan keuangan jangka panjang seperti dana darurat, lunasi utang, dana pensiun, asuransi jiwa, serta asuransi kecelakaan dan cacat tetap. Pengeluaran ini terasa seperti keinginan karena bukan menjadi kebutuhan yang harus segera terpenuhi. Kamu masih bisa bertahan hidup kalau bulan ini kamu nggak nabung untuk dana pensiun maupun dana daruratmu. Tapi menabung dan melunasi utang harus betul-betul dipertimbangkan sebagai kebutuhan. Karena kedua hal ini adalah investasi untuk kesejahteraan kehidupan keuangan jangka panjangmu sendiri.
Asuransi jiwa juga seperti itu, mungkin nggak termasuk sebagai kebutuhanmu di bulan ini. Tapi kalau kamu amit-amit meninggal mendadak, asuransi jiwa sudah pasti adalah kebutuhan bagi keluarga yang kamu tinggal. Dimulai dari biaya pemakamanmu sampai memenuhi kebutuhan membesarkan dan menyekolahkan anak-anakmu. Oleh karena itulah, menabung dan melunasi utang harus betul-betul dipertimbangkan sebagai kebutuhan. Apakah kamu hanya mampu menabung 500.000 per bulan atau mungkin mampu 20 juta per bulan? Merencanakan kesejahteraan jangka panjang harus diurus bersamaan dengan pengeluaran wajib lainnya. Kalau kamu menggunakan aturan budgeting 50, 30, 20, pengeluaranmu dipisah menjadi 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk menabung dan melunasi utang. Pembagian pengeluaran menjadi 3 kategori membuatmu bebas merasa bersalah walaupun kamu langganan Netflix, nongkrong di kafe, dan beli pakaian baru. Aturan praktis budgeting 50, 30, 20 mengizinkanmu membelanjakan 30% dari gaji yang kamu terima untuk segala keinginanmu. Dengan memahami makna keinginanmu, kamu bisa menjauhkan diri dari overspending dan utang. Kunci dalam budgeting adalah menyadari gimana caramu membelanjakan uangmu. Dengan begitu, kamu bisa belanja sesuai kemampuanmu dan secara bersamaan, pengeluaranmu selalu selaras dengan nilai dan prioritas hidupmu. Kamu bisa menyimak lebih detail tentang budgeting 50, 30, 20 di video saya yang sebelumnya. Linknya sudah saya taruh di bawah, biar kamu bisa nonton yang itu setelah video ini selesai. Saat kamu mengurangi pengeluaran bulananmu, menghapus pengeluaran keinginan seringkali adalah jalan termudah dan pertama untuk membuat perubahan. Contohnya, kamu mungkin bisa stop membership di gym dan mulai jogging di sekitar kompleks sebagai olahraga penggantinya. Di sisi lain, suatu kebutuhan nggak bisa dirubah. Contohnya, kalau kamu bayar kosanmu 5 juta per bulan, kamu bisa berhemat dengan pindah ke kosan yang lebih murah, atau tinggal sekamar dengan teman dekatmu, atau bisa juga untuk sementara waktu tinggal di rumah saudaramu. Kalau kamu biasanya ke kantor naik mobil daripada kamu keluar banyak uang untuk BBM, tol, parkir, kamu bisa jalan kaki, naik transportasi umum, atau naik sepeda. Kebutuhan seringkali mengambil porsi terbesar dari budgetmu, khususnya kalau kamu mengikuti aturan budgeting 50, 30, 20. Dengan memikirkan kembali apa saja dan gimana kebutuhanmu, kamu jadi bisa membuat perubahan besar atas pengeluaran bulananmu. Kalau kamu sudah punya atau lagi dalam proses membuat budget sendiri dan masih kesulitan gimana caranya menghemat pengeluaranmu, itu artinya sudah saatnya kamu download aplikasi Wealth Management yang namanya Pina dan gunakan tools budgeting yang ada di dalamnya. Sekalian, kamu juga bisa dapatkan kesempatan konsultasi gratis selama 30 menit bersama para Certified Financial Planner Pina. Saya sudah taruh link download dan registrasinya di bawah. Like dan share kalau kamu suka dengan video ini. Dan yang belum, jangan lupa subscribe. Thanks for watching and see you in the next video.